Seumpama kita duduk gini ya, terus tiba-tiba lantai dasarnya jebol. Gerak. Gimana coba? Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Dino Tertiring. Nah, sekarang kita kedatangan mobil Panther, Isuzu Panther, jadi bukan Suzuki Panther. Kali ini mobil ini akan kita kerjakan full detailing dan nantinya akan kita antar ke bengkel las karena bagian bawah bodi mobilnya juga udah lubang besar sekali karena memang usia dan mungkin pemilik sebelumnya kurang merawat mobilnya. Langsung setelah kita cek seluruh bagian interior dan eksterior fungsi-fungsi, lanjut ke proses pembongkaran interior yang pertama. Pada proses pembongkaran interior ini kita bongkar total mulai dari jok, karpet dasar dan juga trim-trimnya. Untuk bagian plafon mobil biasanya kita turunkan, biasanya tidak. Jadi menyesuaikan dengan kondisi kotoran ataupun seberapa parah kondisi mobilnya. Pada pembongkaran mobil seperti Panther ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan juga teliti karena biasanya pada bagian baut-baut karena sudah usia juga, jadi kondisinya bisa jadi losdol ataupun berkarat. Jika tidak dikerjakan dengan hati-hati bisa jadi patah bautnya. Pada bagian klip-klip pun juga sama. Dan setelah kita bongkar joknya, mulai terlihat kotoran-kotoran yang ada di karpet dan juga di bawah lantainya. Banyak sekali kotoran dan juga pasir, serta beberapa serangga juga. Dan benar saja setelah kita angkat karpet dasar, mobil ini terlihat banyak sekali kotoran dan juga bagian-bagian lantai yang sudah mulai berkarat serta jebol untuk bagian depannya. Wow, ini harus benar-benar segera ditangani karena jika dibiarkan saja bisa jadi malah berbahaya untuk pengendara dan juga penumpang. Pada kondisi seperti ini harus kita bersihkan terlebih dahulu, kemudian lanjut ke proses pengelasan. Jadi akan kita las, kita tambal, pada bagian yang berkarat akan kita buang dan kita ganti dengan plat yang baru. Jadi seperti itulah pentingnya menjaga interior mobil kita. Selain bisa menjaga kesehatan di dalam kabin mobil, juga berguna untuk menjaga keawetan dari mobil kita. Oke, sekarang kita antar mobil ini ke bengkel las. Di sini langsung dilas, ini kropos sekali, udah bolong. Langsung luncur ke sana. Ikuti terus. Ayo mas, sabrangin mas. Nanti tak kasih permen. Pan aku juga tinggal pan.
Ini bahayanya ya, mobil tua kalau nggak dirawat, belum pernah di salon kayak gini, ini bahaya sekali. Coba bayangin ya, ini nggak ada joknya, ini udah dibongkar. Ini liatin. Nah, ini semua kita duduk gini ya, terus tiba-tiba lantai dasarnya jebol. Gerak. Gimana coba? Jatuh ke bawah. Ini nggak safety, mobilnya nggak rigid. Dan setelah selesai kita perbaiki lantainya, langsung diantar ke bengkel cat. Karena pada beberapa bagian mobil ini ada yang akan dilakukan beberapa pengecatan agar kembali fresh dan seperti baru lagi. Dan next, sekarang lanjut ke proses pembersihan pada karpet dasar mobil ini. Untuk karpet dasar mobil Panther ini kita semprot yang pertama menggunakan high pressure cleaner. Pembersihan menggunakan high pressure cleaner ini bertujuan untuk mengekstrak kotoran dan juga noda-noda pasir maupun sisa makanan yang ada di dalam serat karpet dasarnya. Karena dengan tekanan ini bisa keluar semua. Selanjutnya kita lakukan proses shampoo dan kita sikat manual agar hasilnya bersih maksimal serta wangi lagi karpet dasar mobil ini. Setelah kita cuci bersih, nantinya lanjut ke proses pengeringannya hingga benar-benar kering maksimal di bawah sinar matahari secara langsung. Dan next, lanjut ke proses pembersihan pada jok mobil. Untuk jok ini kita bersihkan menggunakan shampoo dan juga kita sikat. Biasanya pada kotoran-kotoran yang ada di jok yang berbahan bludru atau kain seperti ini, kita sampo saja. Jika ada kotoran atau noda makanan yang membandel, baru kita menggunakan APC atau all purpose cleaner dan cairan pembersih lain-lain, tergantung bagaimana seberapa parah dan juga jenis kotoran apa yang menempel. Kemudian lanjut ke proses vakum. Jadi kita vakum hingga benar-benar terangkat seluruh bagian kotoran-kotorannya.
Dan lanjut lagi kepada Panther ini. Untuk keesokan harinya lanjut ke proses undercarriage detailing. Yang pertama kita bongkar terlebih dahulu keempat rodanya, sekaligus roda cadangan juga akan kita turunkan. Proses pembongkaran roda ini juga tidak sembarangan, jadi akan kita urutkan nantinya saat pemasangan tidak akan tertukar dari yang depan ke belakang, kanan ke kiri. Jadi akan kembali lagi seperti semula keempat rodanya. Setelah kita turunkan roda-roda ini, mulai terlihat kotoran dan juga noda-noda serta kerak yang menempel sudah lama di bawah kolong dan juga kaki-kaki mobil Panther ini. Kotoran-kotoran dan juga noda yang ada di kolong kaki-kaki jika tidak dibersihkan dan juga dibiarkan begitu saja secara lama-kelamaan bisa menimbulkan karat dan juga bisa bikin jebol juga pada bagian bawah bodi mobil. Untuk mobil yang usianya sudah lebih dari 5 tahun seperti ini sudah wajib hukumnya untuk dilakukan proses pelapisan anti karat agar jauh lebih aman dan juga lebih awet pada bagian bawah mobil. Setelah kita semprot menggunakan high pressure cleaner dengan tekanan 120 bar, lanjut ke proses degreaser. Jadi kita detailing kolong dan kaki-kaki mobil ini. Setelah kita detailing bagian kolong dan kaki-kaki, lanjut ke proses shampoo. Jadi kita cuci bersih kolong dan kaki-kakinya agar hasilnya jauh lebih maksimal. Dan next, sekarang lanjut ke proses pembersihan pada velg mobil. Untuk bagian velg ini juga akan kita bersihkan dari kotoran kerak-kerak serta noda aspal yang menempel di dinding-dinding velg. Kotoran dan kerak-kerak ini jika tidak dibersihkan akan membuat tampilan velg menjadi kotor dan kusam, tidak akan kinclong lagi. Setelah kita degreaser hingga celah-celah yang sempit, lubang baut dan juga sela-sela velg, dan seperti inilah hasilnya.
Dan next, sekarang lanjut ke proses pembersihan pada seatbelt mobil. Untuk seatbelt mobil ini kita bersihkan menggunakan high pressure cleaner, tujuannya untuk mempercepat waktu dan juga meningkatkan efisiensi pekerjaan. Dengan high pressure cleaner ini bisa mengangkat noda daki dan juga kotoran-kotoran yang berada di serat seatbeltnya. Karena seatbelt mobil ini warna hitam, jadi tidak terlalu terlihat. Namun seatbelt yang kotor juga akan menimbulkan alergi maupun gatal-gatal saat dipakai. Dan lanjut, kita dekontaminasi seluruh bagian bodi mobil ini untuk menghilangkan kotoran dan juga noda maupun pasir yang menempel pada bodi mobil. Sebelum kita lanjut ke proses poles bodi dan lain-lain, karena kotoran-kotoran yang ada di bodi akan sangat mengganggu. Dan next, setelah selesai kita bersihkan seluruh bagian interior mobil ini dengan sempurna, lanjut ke proses pemasangannya. Untuk pemasangan trim-trim dan juga jok ini juga harus sangat hati-hati, karena tujuan utamanya adalah untuk mengembalikan lagi seperti semula tanpa ada perubahan dan kesalahan sedikit pun. Jadi akan kita kembalikan, apalagi baut-baut ini juga sudah tua. Dan pemasangan baut jok ini juga tidak sembarangan, karena jika miring sedikit saja akan bisa menyebabkan lost doll-nya baut atau kerusakan pada rumah bautnya. Dan next, sekarang lanjut ke proses step pertama poles body, yaitu compounding. Proses compounding ini bertujuan untuk menghilangkan baretan halus dan juga jamur maupun kotoran yang ada di seluruh bagian bodi mobil. Tujuannya untuk meningkatkan glossy serta memunculkan warna asli pada cat bodi mobil, sehingga warnanya jauh lebih keluar dan kinclong lagi. Pada step pertama ini atau compounding biasanya kita lakukan berulang kali dan juga menyesuaikan kondisi ataupun karakter dan keadaan masing-masing mobil, karena bisa berbeda-beda. Pada poles body yang pertama ini kita menggunakan mesin poles dual action dan juga rotary. Dan next, sekarang naik ke step kedua, yaitu proses polishing. Proses polishing ini bertujuan untuk lebih menghaluskan lagi dan juga menghilangkan cacat minor atau baretan halus yang biasanya masih tersisa setelah step pertama. Selain itu, step kedua polishing ini juga bisa berguna untuk memunculkan glossy atau meningkatkan glossy pada cat bodi mobil agar jauh lebih kinclong lagi.
Dan lanjut sekarang ke proses scrubbing kaca. Untuk proses scrub kaca ini bertujuan untuk menghilangkan jamur dan juga kotoran maupun noda yang ada di kaca mobil. Karena jamur-jamur dan juga kotoran yang ada pada kaca bisa mengganggu visibilitas kita saat berkendara. Serta jamur itu juga sangat berbahaya saat kondisi malam hari maupun hujan. Bisa membiaskan cahaya dari mobil yang berada di depan kita. Dan lanjut lagi sekarang proses dekontaminasi yang kedua. Proses dekontaminasi yang kedua ini bertujuan untuk menghilangkan kotoran residu dan juga hasil oksidasi akibat proses pembersihan dan pemolesan. Setelah kita cuci bersih, nantinya juga akan bisa kita koreksi apakah hasil proses pembersihan dan juga pemolesannya sudah benar-benar maksimal atau belum. Dan next, setelah kita dekontaminasi, lanjut ke proses pengeringan dan proteksi atau finishing akhir. Untuk proteksi ini kita proteksi kacanya terlebih dahulu menggunakan glass coating. Glass coating ini bertujuan untuk memberikan efek hidrofobik atau efek daun talas pada kaca mobil. Tujuannya untuk meminimalisir timbulnya jamur pada kaca. Selain itu juga akan membuat kaca jauh lebih bening dan bagus saat kita berkendara pada saat hujan maupun malam hari. Biasanya pada kondisi hujan bisa juga membantu mengurangi kinerja dari wiper kita karena air yang menempel pada kaca bagian depan tanpa kita sapu menggunakan wiper akan jatuh dengan sendirinya. Dan lanjut, untuk bagian bodi mobil juga akan kita proteksi menggunakan nano ceramic SCPR.
Nano Ceramic SCPR ini bertujuan untuk memberikan efek hidrofobik atau efek daun talas sehingga dapat meminimalisir timbulnya jamur dan juga memunculkan glossy yang maksimal pada cat bodi mobil, sehingga tampilan cat bodi mobil akan jauh lebih terlihat kinclong lagi dan melebihi baru. Kedua proteksi ini dia bisa bertahan 1 hingga 3 bulan tergantung pemakaian dan perawatan. Dan next, setelah kurang lebih 5 hari pengerjaan dan seperti inilah hasilnya. Cat bodi mobil yang tadinya terlihat kusam dan juga ada beberapa titik yang terkena baret sekarang sudah jauh lebih kinclong, glossy dan seperti baru lagi. Serta interior mobil atau kabin yang tadinya juga kotor apa adanya sekarang sudah jauh lebih bersih, bagus dan aman untuk lantai dasarnya. Terima kasih banyak kepada pemilik Isuzu Panther ini yang sudah datang jauh-jauh untuk mempercayakan pengerjaannya kepada kami. Semoga Anda puas dengan hasil yang kami berikan. Dan untuk pemirsa di rumah, terima kasih banyak telah menonton. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya.
Jika ada pertanyaan, silakan isi kolom komentar bawah atau WA saja langsung pada nomor yang tertera di kolom deskripsi. Terima kasih telah menonton dan see you next time.